Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Bagi warga Bekasi yang akan mempergunakan LRT Jabodebek untuk menuju pusat kota Jakarta, dapat menggunakan beberapa stasiun. Yang pertama adalah yang ini, yaitu stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat, walaupun secara geografis berada di Bekasi Selatan. Kemudian stasiun paling ujung dari lintas pelayanan Bekasi adalah stasiun Jatimulya. Kita sudah bahas sebelumnya dan juga fasilitas yang ada di sekitar sini, termasuk area parkir ya yang sudah disiapkan bagi para pengguna LRT Jabodebek. Nah, untuk stasiun Jatimulya sendiri, area ini berada di kawasan Bekasi Timur paling ujung berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Para pengguna LRT Jabodebek yang dari arah Pengasinan, dari arah Margahayu, Bulak Kapal, Tambun Selatan, Jatimulya sendiri dapat dengan mudah mencapai stasiun ini dengan menggunakan angkutan ya, ataupun mungkin yang berada dekat sini dapat berjalan kaki. Untuk operasional dari LRT Jabodebek direncanakan tadinya di 28 Agustus, namun ada lagi informasi bahwasannya beroperasional pada tanggal 30 Agustus dan diresmikan oleh Pak Presiden nantinya di tanggal 26 Agustus. Jadi agak mundur ya dari rencana-rencana sebelumnya. Mudah-mudahan ini benar-benar terrealisasi karena LRT Jabodebek merupakan alternatif bagi masyarakat Bekasi saat ini yang hanya mengandalkan KRL ataupun kendaraan pribadi menuju ke pusat kota Jakarta. Awalnya memang sempat kemarin dibuka uji coba terbatas untuk para pengguna, kemudian di stop sementara karena ada proses upgrade software dan juga hal lainnya yang perlu diimprove. Semoga semuanya lancar dan tentunya dapat beroperasional sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak mundur lagi. Baik, untuk yang Bekasi Barat, kita nanti akan lihat bagaimana cara mengakses sampai ke arah sana. Bagi warga yang berada di sekitar Marga Jaya, Margahayu, Jalan Khairil Anwar, kemudian juga di sekitar irigasi ya, ataupun Sumarekon dapat mengaksesnya melalui beberapa jalan. Bagi para pengguna yang dari arah timur yang tidak menggunakan stasiun LRT Jabodebek Jatimulya dan di sekitar Khairil Anwar, Margahayu dapat mempergunakan jalan ke arah flyover Kalimalang namun mengambil kiri masuk ke jalan Ahmad Yani. Di sini nanti akan sampai di ujung ya, tidak naik ke Rawa Panjang tetapi putar balik ke arah apartemen Mutiara. Baik, kita akan masuk ke jalan Ahmad Yani terlebih dahulu. Semoga nanti jalan Ahmad Yani ini dapat berkurang lagi ya arus kendaraan yang ada di sini karena para pengguna kendaraan, para pengemudi pindah moda transportasi menggunakan LRT Jabodebek ke arah kota Jakarta. Selain area-area yang tadi yang berada di sekitar stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat adalah warga atau para pengguna kereta dari arah Sumarekon, kemudian dari arah Kayu Ringin, dari arah Pekayon ya ataupun Rawa Panjang. Nah, ini adalah pertigaan di mana pintu keluar tol Bekasi Barat berada. Jadi area ini kadang-kadang sering terjadi kepadatan ya karena arus kendaraan akan ke arah jembatan tol ke arah Rawa Panjang dan juga berputar balik di sini cukup padat ya, biasanya seperti itu. Namun sejak ada flyover, area ini agak lebih lancar ya dibandingkan dengan sebelumnya karena dari arah timur langsung naik flyover menuju ke arah Kalimalang kota Bekasi ke arah Jakarta lebih tepatnya. Ya, putaran balik di bawah sini berada di sekitar jembatan tol. Nanti setelah putar balik kita akan berbelok ke arah kiri. Tidak ada nama jalan untuk masuk ke stasiun LRT Jabodebek ya yang ada di Bekasi Barat ini. Pilihannya adalah yang pertama bisa menggunakan jalan ini di samping apartemen Mutiara atau naik ke atas ke arah Rawa Panjang putar balik masuk ke area Revo Town Mall. Di Revo Town itu sudah terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat menggunakan Skybridge yang terbentang di atas tol Jakarta Cikampek di bawah dari layang tol MBZ. Baik, ini jalannya ya. Belum ada petunjuk yang cukup besar di sekitar sini. Mudah-mudahan nanti akan ada setelahnya. Jadi jalan ini selain dipakai untuk menuju ke arah stasiun LRT, nanti kita lihat apakah memadai jalannya dan mulus ya, juga untuk akses ke apartemen Mutiara.
Untuk kualitas jalan di sini sudah diaspal karena juga dipergunakan oleh bis-bis ternyata di bagian kanan kita. Untuk di bagian kiri terdapat saluran air yang kecil, airnya warna hitam dan juga ada sampah. Belum ada trotoar di sini bagi para pejalan kaki nantinya untuk mengakses stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat yang ada di samping tol. Nah, apabila pejalan kaki ya misalnya dari MM atau dari Megacity, bila harus ke arah Revotown mungkin agak lebih jauh ya dibandingkan dengan ini. Mudah-mudahan setelah ini trotoarnya dapat diperbaiki ya. Yang bagian saluran tadi dan bagian sini dipasang ubin-ubin trotoar ya, kemudian tersambung sampai keluar, ditambah lagi dengan informasi yang cukup lengkap tentang arah dan seterusnya. Persis di pinggir tol, di sini stasiunnya. Jadi kita akan putar balik karena tidak ada akses keluar ya dari arah stasiun menuju ke kolong jembatan. Jadi semuanya keluar masuk melewati jalan yang ini. Ya tidak begitu lebar tapi memadai untuk 2 kendaraan. Masih ada satu crane ya, semacam lifter lah ya. Nah, pintu akses ke arah stasiun masih ditutup karena masih dalam tahap menunggu hasil uji coba. Dan memang untuk Bekasi Barat tidak masuk dalam stasiun yang diuji coba, melainkan hanya 3 stasiun saja, yaitu Jatimulya, kemudian Harjamukti yang ada di sekitar Cibubur, dan Duku Atas. Jadi para penumpang yang melakukan uji coba pada waktu itu secara terbatas, mereka naik dari Jatimulya sampai ke arah Duku Atas kembali ke Jatimulya, ataupun dari Harjamukti ke Duku Atas kembali ke Harjamukti, atau Duku Atas ya ke arah Harjamukti atau Jatimulya kembali ke arah Duku Atas. Baik, di bagian kiri ini di pagar ya terdapat rumah-rumah atau bangunan-bangunan semi permanen nampaknya. Trotoar baru sampai di sekitar sini dan terdapat ban-ban dari bis mungkin ya dan truk. Serta para pedagang. Mudah-mudahan area ini dibuat lebih baik ya, lebih tertata, karena Bekasi sendiri secara infrastruktur itu dilewati oleh berbagai macam moda transportasi ya, termasuk tol yang baru dibuka yaitu di sekitar Marga Jaya. Sedangkan LRT Jabodebek salah satu dari moda transportasi untuk warga Bekasi. Pak, boleh dibuang airnya di tempat yang lain kah? Baik, kita keluar lagi. Ini adalah Jalan Ahmad Yani. Semoga dengan beroperasionalnya LRT Jabodebek ya membuat warga Bekasi yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi dan tidak kemana-mana pada saat ke kantor dapat menggunakan dari LRT Jabodebek sendiri menuju pusat kota Jakarta atau area-area di mana bekerja. Yang pasti LRT Jabodebek akan melewati Gatot Subroto, MT Haryono, Gatot Subroto, kemudian masuk ke HR Rasuna Said dan sampai di Duku Atas. Nantinya secara rencana itu akan diteruskan ke arah Senayan, Palmerah dan juga Selipi Grogol ya. Cuman itu masih di fase-fase berikutnya dan masih rencana. Mudah-mudahan itu terrealisasi sehingga kendaraan dapat dikurangi di Jakarta. Tentunya juga dapat mengurangi polusi ya. Akhir-akhir ini kita lihat di langit kota Jakarta dan juga Bekasi banyak kabut. Ya, beberapa media yang memberitakan bahwasannya ada beberapa penyebab, diantaranya adalah industri manufaktur ya, atau industri lah dalam hal ini yang mengeluarkan polusi, terutama ya menggunakan batu bara dan lainnya. Kemudian juga kendaraan bermotor. Ya, mudah-mudahan ada langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi, karena polusi sendiri kalau semakin tinggi tentunya akan membahayakan kesehatan ya masyarakat dan juga warga yang ada. Nah, ini adalah pusat kota Bekasi di sekitar Bekasi Selatan. Di mana di bagian atas sana ada jalan tol Becakayu dan ada satu flyover yang menghubungkan area dari arah timur menuju ke arah barat, karena tadinya sebelum ada tol Becakayu jalan M Hasibuan itu 2 arah. Lalu datanglah tol Becakayu, salah satu dari jalan tersebut dipergunakan untuk pilar dari tol Becakayu, sehingga untuk jalur arah Jakarta akhirnya dipindahkan ke flyover yang ada. Tapi itu membuat akses menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya memutar ke arah Kolong tadi.
Apalagi nanti bisa menggunakan LRT Jabodebek ya bagi warga Bekasi cepat sampai ke pusat kota dan cepat kembali ke kota Bekasi. Yang perlu diperhatikan adalah kantong-kantong parkir ya di sekitar stasiun-stasiun karena itu menjadi hal yang penting ya bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah yang sekitar stasiun menggunakan motor atau juga menggunakan kendaraan roda 4 misal dan parkir di stasiun dengan harga tiket yang memadai tentunya. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.